ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan urapan-Mu Tuhan curahkan di tempat ini, sehingga kami Tuhan saat kami memuji, kami percaya kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami
ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Kita akan memuji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ibadah topang dunia, Tuhanlah perlindunganku, dan goncang semesta
Terima
Terima kasih Bapa. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian bahkan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, semua boleh naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu, bahkan kemenangan telah terjadi di tempat ini. Kami percaya bahwa kemenangan-Mu Tuhan telah menjadi bagian kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk dibekali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan sucikan hati kami Tuhan. Sucikan pikiran kami Tuhan. Sehingga saat firman-Mu datang dalam hidup kami Tuhan, firman-Mu boleh jatuh dalam hati kami yang subur Tuhan. Sehingga boleh berbuah demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Buat hamba-Mu yang telah Kau percayakan Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu, isi hati-Mu kami boleh mengerti Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan Kau pakai sebentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Hari ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang percaya. Terlebih bagi setiap pemuda dan remaja, bahkan saudara sekalian yang menyaksikan Praise and Worship Pemuda Remaja Gereja Pentekostal Sari Mawampar hari ini. Kita semua patut bersyukur karena bagaimana Tuhan telah memberikan kehidupannya untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, membebaskan kita dari setiap ikatan kutuk dosa, bahkan memurnikan kehidupan kita agar diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tema Praise and Worship hari ini Pemuda Remaja Gereja Pentekostal Selompar, Ku Berikan Hatiku, adalah satu tema yang luar biasa bagi setiap kaum muda untuk mengedepankan prioritas hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Nah, ada firman Tuhan yang akan kita perhatikan berbicara tentang hati yang harus kita persembahkan, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini kaum muda itu harus tahu prioritas kehidupan mereka itu apakah harus ke dunia atau kepada satu kekekalan, yaitu kerajaan sorga. Berbicara kesetiaan, pasti kita tahu setia kepada pasangan itu adalah hal yang mutlak. Tetapi apakah kita mampu setia kepada Tuhan? Apakah kita mampu memberikan hati kita kepada Tuhan? Hanya saudara yang dapat menjawabnya. Perhatikan firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi berarti ada satu penekanan di sini saudara. Karena dalam Kristus ada nasihat. Perhatikan tentang kata Rasul Paulus, jadi berarti peruntukan kepada saudara sekalian untuk memperhatikan bahwa di dalam Kristus ada nasihat. Ada 4 poin yang ada di ayat pertama ini dikatakan di sana. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Pertama ada penghiburan kasih, kedua ada persekutuan roh, ketiga ada kasih mesra, dan 4 ada belas kasihan. Kita berbicara tentang di dalam Kristus. Penerangan tentang artian dalam Kristus berarti Kristus masuk dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Nah, dampaknya Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita mampu menerima ketika Kristus berada dalam kehidupan kita? Ingat, kalau kita berada dalam Kristus, ada penghiburan kasih. Dalam masa-masa sekarang ini, menghadapi pandemik virus corona, kita harus cakap, pinter untuk mensiasati keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Kita harus pinter, kita harus tahu menempatkan posisi kita.
Jangan nantinya kita mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Sehingga kita menyesal, sehingga kita sakit hati, tersakiti. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita cakap menghitung hidup kita di dalam Kristus, maka janji Tuhan Dia akan memberikan penghiburan kasih. Berarti tidak tanggung-tanggung Tuhan akan berikan satu penghiburan yang ajaib untuk kita miliki. Maka kita harus selalu hidup di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kehidupan kita. Karena ada janji penghiburan kasih bagi setiap orang yang tinggal di dalam Kristus. Selanjutnya ada persekutuan roh. Ketika kita di dalam Kristus, maka Roh Kudus yang telah dijanjikan dan telah kita peringati pada beberapa waktu yang lalu akan menjadi milik bagian kita. Persekutuan roh di dalam Tuhan adalah satu hubungan yang tidak dapat dunia berikan. Kalau kita di dalam Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Hanya ada satu kata, luar biasa. Karena dunia tidak mampu memberikan hal itu. Jadi dalam Kristus ada persekutuan roh. Selanjutnya ada kasih mesra. Nah, Amsal pasal yang ke-19 ayat 22 katakan, sifat yang diinginkan seorang manusia adalah kesetiaan. Berbicara tentang kasih mesra, Allah itu adalah Allah yang setia dan adil. Tidak ada kata Allah meninggalkan manusia. Hanya ada kata manusia yang meninggalkan Allah. Manusia meninggalkan Tuhan yang dia percaya, dia imani. Hanya ada itu. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Oleh sebab itu kasih mesra selalu dirasakan bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Menyerahkan hatinya, hidupnya untuk Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan. Memandang hanya kepada Tuhan. Maka ada kasih mesra yang Tuhan berikan bagi orang tersebut. Dan itu berlaku bukan hanya kepada orang-orang yang dengar atau lihat video ini. Tetapi ke semua keseluruhan yang ada. Yang mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Jadi ada kasih mesra. Karena berada dalam Kristus. Dan yang keempat, dalam ayat pertama dikatakan ada belas kasihan. Yesus selalu menyampaikan kepada murid-muridnya untuk saling tolong menolong. Dan itu disempurnakan sampai hari ini. Untuk saling menolong, saling memperhatikan, saling melihat keberadaan. Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita meminta tuntunan Tuhan, prioritas kehidupan kita diarahkan oleh Tuhan, maka harus ada belas kasihan di dalamnya. Jangan nanti ketika kita baru lihat orang yang sudah terpuruk, orang yang sudah tidak bisa berdaya, baru muncul belas kasihan kita dan akhirnya sudah terlambat. Kalau kita di dalam Kristus, ingat, Kristus di dalam kita berarti ada belas kasihan. Kasih itu melambangkan sesuatu yang tidak harus kita terima balik. Seperti Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Tanpa ada tuntutan kita harus membayar apa yang telah Tuhan berikan. Jadi mari kita harus ada belas kasihan karena Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat kedua dalam Filipi pasal 2 ayat 2 katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ketika Kristus sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita harus sempurnakan sukacita ini. Jangan kalau kita sudah menikmati kasih Kristus, kita jadi orang yang egois, yang tidak mau menyempurnakan kasih Kristus kepada orang lain, memberikan mereka perhatian apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan telah buktikan. Kita hanya simpan sendiri, hanya ada dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kita harus sempurnakan sukacita di dalam sehati sepikir bersama dalam Kristus. Itu pertama. Sehati sepikir berarti semua yang ada dalam kehidupan kita harus satu tujuan, satu arahan, satu goal, hanya untuk Bapa di sorga. Karena ada janji kerajaan sorga di dalamnya. Jadi harus sehati sepikir. Selanjutnya satu kasih.
Dalam satu kasih berarti tidak ada pendendam, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada hal-hal yang mengandung kedagingan di dalamnya. Mari saudara sekalian ini ada selalu satu kasih dalam Kristus Yesus. Karena ada besar janji Tuhan yang Tuhan berikan kalau kita selalu satu kasih di dalam Kristus Yesus. Satu jiwa, satu tujuan. Berarti kehidupan kita harus memiliki akhir yang pasti. Banyak sekali pengkhotbah katakan tujuan kita di dunia ini harus kerajaan sorga. Tetapi apakah kita mampu melakukan apa yang kita sementara nantikan, yaitu kerajaan sorga? Mari, selama kita masih diberikan kesempatan, selama kita masih diberikan waktu, tujuan kita, goal kita hanyalah kerajaan sorga. Apapun yang ada di sekitar kita, selalu pandang kepada Tuhan agar supaya kita tetap kuat. Ayat ketiga katakan di sana, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ayat kedua katakan tadi, sempurnakanlah sukacita yang telah Tuhan berikan di dalam satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan kepada Kristus. Dan ayat ketiga mengingatkan kita agar supaya kita tidak mementingkan puji-pujian yang sia-sia, bahkan kita menganggap kehidupan orang lain itu ke belakang. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan katakan kita harus memandang kepada Tuhan, mengutamakan orang lain, harus ada rendah hati, menganggap orang lain lebih utama daripada kita, mendahulukan yang lebih penting daripada yang lain. Jadi mari hari ini perhatikan, kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari kita kembalikan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada tinggi hati, tetapi harus selalu rendah hati, karena tujuan kita yaitu kemuliaan sorga. Ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi terangkan di sana bahwa kita harus lebih mengutamakan orang lain di balik kepentingan kita sendiri. Dan ayat kelima, ayat terakhir katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang kelima, kita harus sama seperti Kristus. Kita adalah anak Allah, kita adalah milik Allah. Jadi kita harus serupa dengan Kristus. Sikap kita, kelakuan kita, perkataan kita, tutur kata kita, tindakan kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, yang keluar dalam kehidupan kita harus sempurna, bahkan seperti Kristus. Jadi hari ini kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita untuk dipulihkan oleh Tuhan, jangan setengah-setengah. Fokus saja kepada Tuhan tujuan kita, jangan pikirkan yang lain. Karena kalau kita percaya Kristus ada dalam kehidupan kita, kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberkati, memulihkan kehidupan kita. Hari ini saudara yang ada di sana, mari bersama-sama kita maju ke depan, melangkah dengan pasti, menyerahkan kehidupan kita, hati kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memurnikan. Dan kita percaya Tuhan berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Kemuliaan, kemenangan, dan kebesaran Tuhan kita nikmati. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Saya rindu kita semua mengangkat pujian syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh mulia bagi kehidupan kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari hari ini kita buka hati kita, minta kuasa Roh Kudus bermanifestasi, bahkan kuasa Roh Kudus hadir bagi kita agar menjadi sempurna
kita menyerahkan kehidupan kita, maka ada manifestasi kuasa Roh Kudus yang kita rasakan. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Dengan lembut katakan, ku buka hati. Untuk jamahan-Mu berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai. menyertai. Katakan, ku buka hati. Haleluya. Untuk jamahan Hati kami Bapa. berserah penuh di hadirat. Sama dengan Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Hidupku bagi. Katakan, ku buka hati. Amin. Untuk jamahan berserah Amin Bapa. hadirat. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Terima urapan Untuk Tuhan. jamahan Tuhan sementara menantikan Tuhan untuk datang menyerahkan kehidupan kita. Dia untuk ambil alih kehidupan kita, untuk dipulihkan, untuk diperbaharui pada arah buka hati. buka hati. Lihatlah kami Untuk Bapa. jamahan Dengan iman kami katakan, berserah kami menantikan Engkau di masuk dalam kehidupan kami, bermanifestasi dalam kehidupan kami, mengambil alih kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami kepada satu arah kesempurnaan. Sekali lagi katakan, menyembah. buka hati.
percaya Allah Roh Kudus sementara bermanifestasi dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini Roh Kudus sementara mengubahkan kehidupan kami, tabiat kami, sifat kami yang lama, sifat kami yang tidak baik masuk kepada satu pemulihan yang ajaib yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami membuka hati kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah menyempurnakan kehidupan kami saat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini biar Allah menuntun setiap kehidupan kami yang melihat keadaan saat ini. Ubahkan kami saat ini ya Bapa. Sempurnakan kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam banyak tantangan-tantangan. Bahkan kami diombang-ambingkan dengan keadaan ini. Tetapi tangkap kami. Ubahkan kami. Masuk kepada satu pemulihan yang luar biasa. Yang berasal dari Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Berkati firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman. Menjadi satu kemenangan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saya percaya bahwa firman Tuhan telah menegur setiap pribadi kita. Haleluya. Dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan menutup segala rangkaian ibadah di saat ini. Mari kita angkat satu pujian penyembahan. Yesus Tuhan. Hamba Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
dalam persekutuan Buat saat kasih ini. setia Kami merasakan hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Sekali lagi terima kasih Bapa dari surga buat hari yang indah ini. Kami ada dalam persekutuan pemuda remaja Gereja Pentekostal Sadayung Molompar, di mana kami mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Dan biar setiap pemberian kami hari ini, waktu ini menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kami persembahkan, biarlah itu untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami yang ada di tempat ini. Berkati setiap rekan-rekan teman-teman pemuda remaja yang ada, setiap rekan-rekan keluarga yang ada di rumah, yang sementara menyaksikan video ini. Tuhan Allah memberkati mereka. Kami percaya ketika firman Tuhan telah disampaikan untuk ada pemulihan, maka itu terjadi bagi kami yang ada. Tidak terkecuali semua yang menerima pasti akan diberkati Tuhan. Bangsa negara kami biar Allah selalu memberkati. Pemerintah kami Tuhan selalu memberkati. Semua yang masyarakat ada diberkati oleh Tuhan. Jauhkan setiap hal-hal yang kami tidak inginkan. Biar kemenangan di atas kemenangan milik bagian kami. Kami tutup dan akhiri persekutuan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.